هيا انهضي نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي وأريهم منك الثبات. Umar bin Khattab, Umar melakukan ini lalu turun ayat. Ada masalah dengan Umar lalu turun ayat. Ada begitu? Masukan dari Umar. Maksudnya apa? Janganlah titik dua ini kau kejar. Bukan ibadahnya, bukan mencintai sesamanya. Bukan lebih care, lebih perhatian kepada sahabat, kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada keluarga. Masih di rumah masih berantem antara bibi dengan ponakan. Om, tante berantem. Suami istri masih suka kesel-keselan. Papa gimana sih? Di sebelah udah pakai Pajero, Fortuner. Kita masih pakai Fiat aja mobil. Fiat tau gak? Fiat, mobil Fiat. Mobil Fiat. Kita masih pakai Avanza aja. Itu di sebelah udah pakai Fortuner, gimana sih? Rumah udah pindah, kemana? Kota wisata. Oh mama mau kota wisata? Mau dong. Jangan mau mah, kenapa? Macet total tiap hari. Hari libur ke, hari kerja ke, macet di situ. Padahal emang suaminya nggak mau beliin. Jangan kejar ini buat berapa? Mari kejar cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Hablum minallah, hablum minnas. Para saudaraku yang mualaf ada berapa orang di sini sekarang? Yang mualaf nih, yang mualaf. Saudaraku yang sesama mualaf yang sama seperti aku nih, di sini ada berapa? Atau dari ibu-ibu pengajian ada juga yang mualaf? Atau dari bapak-bapak? Atau dari santri ada yang mualaf? Oh iya, yang mana? Boleh angkat tangannya, boleh aku lihat? Semua mualaf. Subhanallah. Ada yang dari Kupang, dari Nias. Ya, saya paling agak jaga jarak sama anak-anak Nias. Ya, jadi kalau ngobrol saya agak mundur sedikit. Karena Nias itu ada bagansi api-api, saya takut terbakar nanti. Udah menghitam kena lagi api hangus lah. Ramadan, dari kata Ramadan ini artinya membakar. Engkau persiapkan dirimu, saya mempersiapkan diri saya untuk masuk ke suatu wilayah waktu di mana kita dibakar. Ramadan dibakar, bakar, panas, membara. Karena orang zaman dulu bulan-bulan tersebut adalah bulan yang panasnya terik sekali. Apa yang dibakar? Hati kita. Supaya nggak terlalu terkontaminasi dengan ini nih, hitam dua nih, jidat hitam. Udahlah sholat aja, nggak usah pikirin nih hitam apa enggak. Habis sholat berkaca lagi, come on, wake up lah. Jangan tidur mulu, itu orang yang mimpi yang begitu. Mualaf banyak yang mimpi kok, mualaf mimpi jadi kaya, mualaf berpikir untuk dapat suami yang baik, istri yang baik, jadi mualafnya itu karena mau menikah. Banyak yang gitu. Banyak, saya udah dapat banyak. Setiap kali di Masjid Agung Sunda Kelapa datang calon pasangan lalu bilang, saya mau syahadat. Lalu Ustadz Anwar paling tidak mau kasih sama saya. Di sana ada yang namanya Ustadz Anwar, itu kepala bagian pembinaan dan mualaf. Beliau tidak mau kasih orang yang mau menikah menghadap ke nama. Karena apa? Karena pasti saya usir, saya suruh pulang. Iya, datang, aduh Pak Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lihat wanitanya muslim, tapi pakaiannya sweet, petak-petok. Ya, wah ini dia. Ada bule mau menikah dengan orang kita, wanitanya muslim. Dipaksa-paksakan pakai kerudung hanya untuk masuk ke Masjid Agung Sunda Kelapa, ruang pembinaan dan mualaf. Karena suaminya bule ini mau jadi Islam karena mereka mau menikah. Saya bilang, Minha, ada apa? Mau menikah? Oh iya, lalu? Ini calon suami saya dari mana? Dari Kanada. Oh iya, mau menikah? Iya, lalu mau syahadat? Iya, aku pulang. Oh iya. Pulang. Kau tidak pernah jatuh cinta kepada Allahku. Kau tidak pernah jatuh cinta kepada Rasulku. Kau tidak pernah jatuh cinta kepada Kitabullahku. Jadi kau masuk untuk cinta sama perempuan itu. Setelah selesai syahadat, menikah hijab kabul, kau pun tidak taruh jidatmu di atas tanah untuk mencintai penciptamu. Islam bagaimana? Begitu dia sudah syahadat tapi tetap ke kafe.
Dia jadikan DJ itu Tuhannya. Ampun DJ, ampun DJ. Tuhan. Ini kan angkat tangan, ampun DJ, minta ampun sama Allah, minta ampun sama DJ. Menghadapi Ramadan, ketika semua sisa-sisa kerak dosa kita akan dihanguskan oleh kasih sayang Allah melalui puasa yang insya Allah akan kita lakukan selama 30 hari. Insya Allah ibadah Qiyamul Lail yang kita lakukan di bulan Ramadan kepada saudaraku yang baru ada yang 1 bulan. Tadi katanya dia yang 1 bulan. Arfan. Subhanallah, subhanallah. Mana yang 1 bulan tuh? Oh iya. Subhanallah. Hebat. Kepada ibu-ibu yang disayangin dan dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji Roni dan bapak-bapak sekalian, adik-adikku yang sangat aku sayangi, para mu'alaf di tempat ini di Anaba Center, Allah sedang melihat kalian. Allah sedang melihat kita semua ibu-ibu. Datang ke sini motivasinya apa Allah tahu. Bapak-bapak yang datang sini motivasinya apa Allah tahu. Para ustadz yang sedang duduk di sini di depan para santri, Allah tahu motivasimu apa. Jadi jangan kau permainkan Allah, jangan tricky sama Allah. Saya tidak pernah diundang, jarang diundang di tempat pengajian yang masjid atau apa, jarang sekali. Kenapa? Karena orang tahu kalau saya ngomong kuping sakit. Para jamaah kupingnya panas. Saya nggak pusing itu. Saya ingin menyampaikan satu hal saja. Ini contoh bahwa pencipta itu, creator itu, namanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berubah dari tahun 0 penciptaan bumi beserta segala isinya. Manusia awal Adam sampai tahun 2017 sekarang ini. Sudah berapa juta tahun, sudah berapa ratus ribu tahun. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu sayang setiap orang yang diciptakannya. Termasuk saya yang hitam ini. Saya tahu itu dan saya ingin kabarkan ini bukan cuman melalui forum seperti ini. Saya bersyukur Allah pakai saya untuk mengabarkan kasih sayang Allah ini kepada saudaraku di gereja. Kemarin ini di Petamburan sebelum pemilu Pilkada DKI, 4 hari sebelumnya saya diundang ke Petamburan. Petamburan ya, jalan apa tuh? Itu wilayah Chinese Jembatan 5. Jembatan Lio, Jembatan 5. Oh, Chinese itu isinya semua. Dan semua saudara kita muslimin di situ pada pemilu yang pertama, pilkada pertama itu Anies dan itu dua cloud, nggak ada. Anies dan Sandi dan Agus dan Silvi itu nggak ada. Ada pemilihnya tapi hanya 2 atau 3 saja. Muslimnya juga ikut pilih Ahok. Bukan saya anti Ahok, nggak ada urusannya. Ahok mau jadi gubernur kayak Ahok jadi presiden, nggak ada urusannya sama si Kainama ini. Dia juga nggak kasih uang buat saya kok. Saya datang di situ 4 hari sebelum pilkada kedua. Lalu saya bilang begini, jemaah yang diberkahi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mendengarkan tausiah tentang pemilu, pulang saja. Jangan datang ke satu majelis di mana di situ sedang ngomong tentang pemilu. Loh, kenapa Ustaz? Ya iya, pulang aja. Setiap muslim itu ketika dia mencoblos seorang calon pemimpin yang muslim, itu tidak perlu dikasih tahu, itu kewajiban. Itu kewajiban. Kalau dia sampai pilih orang lain, maaf ya, gila. Loh iya, oh iya, kenapa? Dia nggak peduli surat cinta dari Allah penciptanya. Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah kepada setiap ciptaan. Jadi kalau ada anak yang hafal, berarti hafal surat cinta dari penciptamu. Penciptamu akan jamin kebutuhanmu. Setiap huruf yang ibu-ibu dan bapak-bapak baca dari Al-Quranul Karim, saya mau bilang sesuatu. Ini mualaf yang ngomong nih. Ini bukan orang Islam dari lahir, nih saya mau bilang. Jangan merasa rugi kasih waktu untuk baca.
Every single letter dari Al-Quran. Setiap satu huruf dari Al-Quran kau baca, Allah penuhi kebutuhanmu. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu dijamin karena percaya total kepada setiap huruf dari Al-Quranul Karim. Kamu minta apa? Pajero? Dapat. Mau bawa anak-anak kuliah di New York? Itu soal kecil. The Queensland katanya, oh lagi bagus nih kampus di Queensland, anak-anak berangkat kuliahnya di Queensland. Ya Allah, aku tidak minta yang macam-macam ya Allah. Biarlah dia kuliah yang deket-deket aja ya Allah. Di Jerman juga boleh lah ya Allah. Nggak mahal kok ya Allah, murah lah. Ada yang sedang mencari jodoh gitu kan, malam-malam sholat tahajud, qiyamul lail. Lalu mulai angkat tangan dan mulai keluar air mata. Kayak film India. Keluar. Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku ya Allah, dekatkanlah. Jika dia tidak mau jadi jodohku ya Allah, dekatkanlah dia kepadamu. Nggak apa-apa nggak jadi sama kita, yang penting dia dekat sama Allah. Bukan didoain mati, jangan. Saya mau bilang sesuatu dari seorang mualaf ini. Hapuskan isi apapun dari yang namanya motivasi ketika kita ada di dalam satu majelis. Begitu kita punya motivasi tertentu, kita melakukan sesuatu, kita tujuan sesuatu di dalam satu majelis yang kita datangi. Maaf, Anda tricky sama Allah. Anda tricky sama Allah. Allah tahu kebutuhanmu dan Allah akan penuhi every single things. Setiap kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Allah penuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Saya butuh untuk lebih banyak berdialog dengan saudara kita Kristen dan Katolik. Bukan untuk jadi hebat di depan mereka. Oh, setiap ketemu orang kayak nama syahadatin. Di seberang Masjid Agung Sunda Kelapa itu ada gereja. Saya biasa naik mimbar di situ, namanya GPIB Paulus. Kemarin ini sekitar 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Pelaju, lalu saya mampir di Masjid Agung Sunda Kelapa dan di situ kebetulan ada namanya Pesparawi. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi atau seperti festival atau lomba paduan suara, dan mereka luar biasa. Kalau soal gereja, kalau nyanyi luar biasa. Saya mau belok parkir ke Masjid Agung Sunda Kelapa dan dari seberang teriak, Bung Pendeta, padahal pakai kopiah putih. Ini orang salah lihat apa gimana? Pakai kopiah putih, baju koko mau parkir. Lalu mereka dari pagar itu, Bung Pendeta, sini dulu. Saya datang dan Ustadz Anwar ada di situ sama Ustadz Hafifah. Saya nyebrang, pakai kopiah putih dan baju koko. Mereka sudah tahu saya mualaf, sudah lama. Saya nyebrang lalu dia peluk, lalu cium, itu kebiasaan di gereja ya. Dipeluk, dicium, bagaimana kabar, baik, Om bagaimana, Tante bagaimana, Oma bagaimana, ini ada apa? Pesta paduan suara, luar biasa, iya. Ayo kita masuk, kok masih ingat lagu-lagunya? Oh masih, nggak mungkin gak ingat. Lalu masuk, lalu Ustadz Anwar jadi ini pagar masjid, ini kan pagar Paulus, jadi Ustadz ngobrol di situ sama pendeta, sama ustazah, sama ngobrol sama pendeta. Saya masuk ke dalam ruang ibadah, saya masuk. Dan di situ masih ada yang latihan. Dari mana gitu, dari mana-mana, dari Ambon, dari Medan, dari seluruh Indonesia ada di situ. Mereka ada beberapa kelompok lagi latihan gitu lah. Saya datang, orang lihat, ini siapa gitu, kok pakai baju haji gitu kan. Saya datang lalu saya bilang, piano masih baru nih. Iya. Yamaha tuh. Hati saya masih ada perasaan rugi kalau piano mahal tidak kasih main gitu. Rugi rasanya. Ada piano bagus tidak dimainin, saya rugi saya. Cuman saya tahan hati saya. Akhirnya bunyi tuh si Om Pendeta bilang, saya minta tolong, ini sudah stem, tapi boleh kayak nama main? Oh boleh, mari sini. Saya duduk. Lalu saya main.
Sampai dengan 4 bulan, 5 bulan yang lalu saya masih menjadi pengajar di Yamaha di Citra Grand, Cibubur, saya ngajar piano. Dan saya main di situ, di dalam gereja saya main. Dan mulai ada orang dari paduan suara datang, maaf, Bung tahu nggak lagu ini? Kita mau bawain nanti sebentar. Apa? Agnus Dei. Oh mari, itu di F. Agnus Dei. Lalu mereka nyanyi. Gini, kita rubah dikit ya. Alto 2-nya jangan nyanyi dulu, biar alto 1-nya nanti masuk sopran, lalu ditutup sama tenor. Nah gini, nih nadanya ini. Saya kasih contoh. Paduan suara gereja dikasih belajar sama haji. Artinya apa? Artinya orang muslim lebih menguasai musik daripada mereka sebetulnya. Oh iya, kita harus kasih tahu, tidak usah tepuk tangan. Tuh, kalau tepuk tangan kayak di gereja betul ini. Setiap orang yang beridentitaskan lafaz Allah di dalam hati dan setiap tutur kata every single day, setiap kegiatan sehari-harinya dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak perlu jadi penceramah, tidak perlu ceramahin orang-orang di luar muslim, tidak perlu menceramahi orang-orang yang jadi ahokar, tidak perlu. Buang-buang tenaga. Beneran. Ketika di Petamburan ini saya bilang gini, saya datang ke sini bukan saya tim suksesnya Anis Sandi, tidak. Saya nggak dapat duit, saya nggak dapat untung dari mereka kalau mereka menang juga. Saya cuma mau bilang begini, saya bilang, jari kelingking saya adalah harapan saya kalau saya mati. Ini jari kelingking saya nih. Kenapa? Karena saya coblos orang muslim. Keluar dari TPS kotak, saya masukin kelingking saya di tinta. Ini jadi saksi saya. Kalau kain nama mulai dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, dosanya terlalu banyak. Ibadah kain nama nggak cukup untuk menutupi dosa-dosa kain nama ini. Kain nama harus dibakar di neraka. Maka insya Allah paling tidak kain nama punya kelingking yang masuk ke surga. Karena dia akan berteriak kepada Allah, ya Allah, aku menjadi saksi untuk kain nama itu. Kelingking ini mengikuti satu saja ayat dari ayat Al-Quranmu. Satu saja, mungkin yang lain tidak bisa dia penuhi. Tapi paling tidak ada satu ayat yang dia ikuti. Dan aku adalah saksinya. Akan datang hari mulut terkunci. Jadi ini nanti dia akan bisa ngomong nih. Maka itu saya paling sayang nih. Kenapa? Dia satu saat akan jadi saksi di sorga buat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kelingkingku akan bersaksi di hadapan Allah. Dia mengikuti satu ayatmu, Al-Maidah 51. Saya ikuti Habaib Rizik. Every single pergerakan, setiap pergerakan saya ikut. Waalaikumsalam. Saya pikir Aliando masuk tadi. Aliando. Ustadz Moko Ginta ini sulit ditebak karena dia syuting terus. Syuting di sini, syuting di sana, syuting. Ada seorang pendeta, guru besar bahasa Ibrani, ngobrol 2 hari dengan Om Moko Ginta. Dan saya bilang sama beliau, salah ngobrol. Seorang pendeta dan seorang ahli bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, ngobrol dengan Om Moko Ginta 2 hari atau 3 hari begitulah. Saya bilang sama beliau, salah ngobrol sama Om Moko Ginta, salah Om. Kenapa? Nanti jadi Islam. Betul, di Bekasi syahadat. Om Moko Ginta telepon, kayak nama ada di mana? Saya lagi di kelas mengajar Om, kau jalan dulu ke sini kemana? Ke Bekasi, kenapa? Om Jokanan musyahadat. Guru besar bahasa Ibrani, seorang pendeta. Maka itu saya selalu bilang sama orang-orang Kristen, jangan ajak Om Moko Ginta ngobrol, jangan. Bahaya. Gereja Paulus di seberang Masjid Agung Sunda Kelapa, kekurangan jemaat. Kurang jemaat.
jemaat berkurang. Ngobrol sebentar selesai. Ya, jadi saya selalu sampaikan kepada saudara kita Kristen keliling Indonesia, keliling beberapa negara. Saya selalu sampaikan, jangan salah undang. Kalau ada acara orang Kristen ada dialog, undangnya Omoko. Jangan. Nanti kau syahadat. Repot nanti pengurus masjid. Kalau laki-laki mesti diantar sunat. Baik, kita sudah sampai di penghujung. Ramadan menjadi gambaran. Setiap mu'alaf adalah keberkahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lo Adonai Alecha Elohenu Hefarim Alpanai. Kan mumpung udah datang nih. Tanya aja sama dia ntar. Kan udah datang. Lo Adonai Alecha Elohenu Hefarim Alpanai. Yang namanya Yeshua Hamasiaka. Isa alaihi salam. Yesus Kristus ketika engkau bersyahadat. Tidak ada contoh manusia yang paling baik selain daripada seorang mualaf. Bagi para muslimin dan muslimah, ketika engkau membukakan satu pintu bagi seorang mualaf, maka Allah membukakan pintu rezeki lebih daripada 7 kali 7 kali 7 kali 7 yang telah disediakan Allah kepadamu. Tapi hati-hati, jangan buka pintu buat mu'alaf penipu. Keliling bawa sertifikat minta ongkos pulang. Dibuang keluarga. Dipecat dari pekerjaan. Nangis-nangis minta duit. Suruh dia ke Anaba, belajar. Insya Allah ada rezekinya. Biasanya yang kayak gitu malas belajar. Mualaf yang bawa sertifikat keliling untuk minta uang, biasanya orang seperti itu Al-Fatihah pun tidak hafal. Tes dulu setiap mualaf yang datang. Dia sungguh-sungguh nggak mau mencintai Allah. Ramadan di depan kita. Sambut itu sebagai keberkahan. Sambut sebagai keberkahan. Kita nggak tahu Ramadan tahun depan kita ada nggak. Mumpung dikasih oleh Allah keberkahan, kita sambut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ma yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Wazidatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Kudus ya Razak ya Fatah ya Basit ya Ghafurur Rahim ya Arhamar Rahimin ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Allah, setiap orang yang menaruh hatinya di tempat ini datang kepadamu ya Allah hanya karena mencintai Engkau ya Allah, mencintai kitabmu ya Allah, mencintai Rasulmu ya Allah, dan mereka menendahkan tangan, maka tiada kata lain dari Allah, hanya iya. Setiap apapun yang mereka sampaikan ketika mereka melangkah ke tempat ini, Allah menjawabnya dengan satu kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah, ampuni dosa kami ya Allah. Berkahilah setiap langkah setelah di tempat ini ya Allah. Setiap kehidupan kami ya Allah, berkahilah. Berikan kami rezeki yang baik, yang banyak, yang halal. Yang datang hanya dari sisi-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berharap kepada seseorang atau sesuatu selain Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang disayangin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang diberkahi Allah, untuk menjadi imam bukan hanya bagi keluarga tapi bagi anak-anak dan seluruh lingkungan. Saya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena saya diundang ke sini untuk menerima berkah dari setiap ibu-ibu dan bapak-bapak, para ustadz, para santri.
Ini adalah keberkahan buat saya, ini adalah energi buat saya. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dengan keberkahan yang berlipat kali ganda. Saya mohon maaf karena saya harus jalan lagi. Saya berharap bisa mohon izin duluan karena hari ini ada pertemuan dengan beberapa saudara kita dari lembaga kekristenan, namanya MAWI, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Kita ada ketemu di salah satu rumah om yang sangat saya hormati dari lembaga ini, lembaga tinggi di Kebagusan, di Jalan Kebagusan. Saya cuma tahu Kebagusan aja, masalah saya nyampe sana apa enggak urusan nanti, pokoknya saya tahu dulu namanya Jalan Kebagusan. Nanti kita tanya-tanya di sana. Tolong doakan saya supaya saya istiqomah, supaya saya tidak ngaco, supaya saya tetap insya Allah berada di jalan perjuangan Allah. Ayo berjuang mualaf. Ayo jangan malu jadi orang muslim. Laki-laki malu, anak-anak muda nggak pakai celana pensil. Sekarang lagi musim celana pensil, tahu? Celana pensil. Kayaknya malu kalau anak muda nggak pakai celana pensil. Kok pakai spidol aja? Malu itu kalau tidak hafal Al-Quran. Malu nggak pakai celana pensil. Barakallahu fiik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.